Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la khawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa oleh Allah, sehingga kita bisa kembali ngaji kitab usul fikih Al-Waraqat. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada mualif kitab Al-Waraqat. Semoga dengan berwasilah ini kita diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah dalam mempelajari usul fikih. Ila khadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa auladi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i ashabihi al-kiram. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. Thumma ila khadrat ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wa syuhada'i was salihin was-sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin al mukhlasin wa jami'il malaikatil muqarrabin husnul allama Imamul Harramain Abul Ma'ali Ziyauddin Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf bin Muhammad Al-Juwaini wa thumma ila hadratin al-allama Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Makhali Asy-Syafi'i rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain wa li walidina masyayikhi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhina wa ustadina wa usadatina wa liman ijtama'na hahuna bisababihil Fatihah. Halaman pinten 46. Faslun fit ta'arudi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun pasal fit ta'arudi, tentang at-ta'arudi, pertentangan dalil. Idza ta'arada,
Idza ketika ada ta'aroba pertentangan dalil. Nutqani dua ucapan. Fala maka tidak yakhlu terlepas imma ada kalanya ayyakuna keduanya amaini atau khosoini khos. Atau ahaduhuma salah satunya aman umum wal akharu atau yang lain khoson khos. Atau kullu wahidin masing-masing min huma keduanya aman umum min wajhin dari satu sisi wa khoson dan khos min wajhin dari satu sisi fa in kana apabila keduanya amaini umum fa in amkana fa in jika amkana mungkin al jam'u bisa dikompromikan
bainahuma di antara keduanya, yajma'u maka harus dikompromikan. Itu kalau bainahuma berarti yujma'u, bukan yajma'u, yujma'u. Karena bainahuma, fa'in amkana jika mungkin al jam'u bisa dikompromikan bainahuma di antara keduanya. Yujma'u maka harus dikompromikan. Yujma'u bihamli dengan mengarahkan kulla masing-masing min huma keduanya ala halin pada keadaan tertentu, misaluhu hadisu hadis syarrus syuhudi syarru sejelek-jelek asyuhudi saksi alladzi orang yashhadu yang bersaksi qabla sebelum an yustashhada ayyustashhada diminta bersaksi wa hadisu dan hadis khairus syuhudi khairu sebaik-baik asyuhudi saksi alladzi adalah orang yashhadu yang bersaksi qabla sebelum an yastashhada ayyastashhada diminta bersaksi. Yes, sampai sini dulu saya jelaskan. Jadi ini adalah bukti bahwa
ucapan Nabi itu tidak berdasarkan hawa nafsunya. Jadi ini ada pasal, ya, pasal tentang pertentangan dalil. Ya, apalagi sekarang ini di zaman kita tidak hanya ada, bahkan banyak, ya, banyak pertentangan dalil. Sehingga ngomongnya kalau orang Jawa, isuk dele sore tempe. Ya, dalilnya, ucapannya bertentangan. Nah, ini Nabi ada dua hadis. Hadis yang pertama, syarrus syuhudi alladzi yashhadu qabla ayyustashhada. Sejelek-jelek saksi, ya, adalah orang yang bersaksi sebelum diminta bersaksi. Ya. Terus ada hadis yang kedua, ini riwayatnya Bukhari dan Muslim. Khairus syuhudi, sebaik-baik saksi, alladzi yashhadu qabla, ayyustashhada. Jadi yang satu mengatakan jelek, yang satu mengatakan baik. Nah, ini kan bertentangan ucapannya. Nah, kenapa bertentangan? Itu pasti ada masalahnya. Sebagai contoh begini, saya ditanya sama orang, Gus, saya setiap tahlilan itu kayaknya bertentangan. Pemahaman saya kayaknya bertentangan. Bertentangan gimana? Ketika melafalkan kalimat tahlil, la ilaha illallah hayyun maujud. Nah, kira-kira jenengan merasa nggak itu bertentangan? Terus saya jawab begini, sebenarnya aku juga punya perasaan seperti itu, tapi tidak berani mengungkapkan. Ya Gus, itu kan la ilaha illallah. Kalau kita belajar ilmu usul fikih kan bertentangan dengan yang di depan. Nah, bertanya gimana? Ini loh, kan imam itu selalu mengatakan hayyun maujudun. Hayyun itu kan yang maha hidup, maujudun yang diwujudkan. Itu kan isimnya kan isim maf'ul. Kalau terjemah Indonesia kan berarti yang diwujudkan, bukan Allah yang wujud. Iya, aku dewe kuwi suwi tapi gak wani ganti bolo. Iya kan? Nah, terus bagaimana? Ya, aku dari dulu setelah ngaji itu merasa begitu, tapi kok ulama-ulama terdahulu ini tidak meluruskan apakah ulamanya nggak paham. Nah ya Gus, itu kan hayyun maujudun. Maujud itu kan diwujudkan, diadakan. Allah itu adanya karena diadakan. Dan pasti semua orang mimpin tahlil hafal itu di mana-mana Gus. Iya, aku ya begitu. Nah, dulu ulama yang lain mengatakan begini, sebenarnya itu ya salah, tapi gimana, wis membumi berat berpuluh-puluh tahun. Nanti kalau kita meluruskan pasti jawaban yang bertentangan ini sama dengan hadis ini Gus. Iya jelas, aku wis mikir ngono. Lah kalau ini memang salah, ulama-ulama dulu yang alim-alim kan pasti sudah meluruskan. Kenapa sekarang sampean baru ngomong? Loh, iya, saya dulu waktu kecil kan ya belum paham. Gitu. Loh, ini bertentangan loh. Artinya sama yang kita pikirkan. Coba hayyun maujudun, hayyun yang maha hidup, maujudun diadakan. Gimana? Masa Gusti Allah diadakan?
Padahal susunannya kan ya isimnya maf'ul. Nah, yang kalau pengen betul, saya gini kan, dulu waktu aku ngaji, guruku ngomongnya begini, khayun masy'urun biwujudihi. Ya, khayun yang maha hidup, masy'urun ya, yang dirasakan biwujudihi, adanya, bukan maujudun. Nah ini kan dalilnya bertentangan, depan sama belakang, seperti hadis ini. Iya, kadang-kadang kita kan ya nggak berdaya. Apa daya, tangan tak sampai. Ya, jadi saya juga sampaikan, ulama di tempatku itu ya alim-alim, alumni pesantren ngetop-ngetop dan betul-betul diakui, tapi yang nggak tahu. Saya juga nggak berani, tapi andai kata saya memimpin tahlil nggak tak tambah khayun maujud, aku is menengah la ilaha illallah, la ilaha illallah, gak tak tambah khayun ma'bud, khayun maujud, ndak. Saya gini kan, coba kamu sampaikan ke ulama yang menurut kamu orangnya alim, ya kredibel lah, yang bisa diajak ngomong, minimal ya mesti ngerti beberapa keilmuan, termasuk diantaranya usul fikih, termasuk diantaranya balaghah, mantek dan sebagainya. Saya sendiri dulu ya tanya ke guru-guru saya, ini kok kayaknya bertentangan. Masa Gusti Allah itu maha hidup tapi diadakan, maujudun itu kan ya diwujudkan. Berarti dari tidak ada menjadi ada itu kita yang mengadakan. Lah, yang mengadakan Tuhan kan ya kita. Lah ini terus gimana? Nah, seperti faslun fit ta'arud ini. Ya. Jadi nanti kita juga akan menjumpai banyak hal yang bertentangan. Tapi ketika itu bertentangan antara A dan B argumentasinya, nah kita harus betul-betul punya dasar yang kuat kalau mau meluruskan sesuatu yang bertentangan. Contohnya khayun maujudun ini, contoh khayun maujudun, jelas nggak cocok ya? Tapi ya mendengarkan ulama ngetop ya khayun maujud, terus gimana? Kan ya nggak jauh beda dengan amin, amin, amin kan itu kalau Ramadan. Padahal jelas-jelas kata amin, amin, amin kan ya salah. Nah ini kalau kita nggak meluruskan ya nggak tahu ini nasibnya bagaimana khayun maujud. Nah kalau guru-guru saya dulu mengatakan begini, aku sebenarnya mau ngomong begitu tuh ya nggak berani juga. Karena mayoritas lah. Kalau sudah jumhur itu kan repot. Terus jumhur itu kan mayoritas. Jumhur ulama. Okay. Lah beberapa guru itu memberikan argumentasinya sama. Hayyun masy'urun biwujudihi. Terus saya ditunjukkan kitabnya ini loh, kitab tauhid. Ya, hayyun masy'urun biwujudihi, hayyun yang maha hidup, masy'urun yang bisa dirasakan, biwujudihi. Kalau kamu tetap maujudun, berarti ai hayyun masy'urun biwujudihi. Nah, ya. Kenapa bertentangan? Kita lanjutkan ke berikutnya. Fahumila.
Fahumila, maka diarahkan al-awwalu pada hadis pertama alama pada keadaan idza kana di mana man orang lahu yang berhak asyhadatu bersaksi aliman mengetahui biha adanya persaksian wasani pada hadis kedua alama pada keadaan idza di mana lam yakun orang tidak aliman mengetahui biha adanya persaksian. Oke. Nah, apa yang disampaikan Nabi dalam dua versi itu memang hari ini terjadi. Lebih-lebih di dunia maya. Di dunia maya orang itu tidak tahu apa-apa. Komentar ini kan dia jadi saksi. Makanya Nabi mengatakan seburuk-buruk saksi, ya orang yang tidak mengetahui sebelum dia diminta bersaksi. Like, share, komen. Kita ini kan ada kiriman dari grup di share kemana-mana. Loh, memangnya apa? Kamu menyaksikan apa yang ditulis orang itu? Apa yang kalau itu bohong, berarti kan kita menanggung dosa sampai berapa itu kalau video atau beritanya disebarkan. Kalau dulu belum ada medsos, kayaknya dawuhnya Kanjeng Nabi ini nggak terasa, tapi hari ini terasa sekali. Dan banyak orang yang bersaksi dan dia tidak tahu apa-apa. Contohnya kalau masalah perceraian itu, mesti gue saksi sih nggak ngerti apa-apa terus didikte dulu di rumah. Jangankan begitu, yang lain-lain aja begitu. Makanya itulah seburuk-buruk orang yang bersaksi, orang yang tidak tahu apa sih yang dia saksikan itu kan tidak tahu. Makanya Nabi mengatakan seburuk-buruk saksi karena dia tidak tahu apa yang dia saksikan, tidak mengetahui. Ya. Kayak kecelakaan contohnya di jalan, oh ya tadi itu begini, padahal ya mau hanya tahu sekilas saja, menjelaskannya panjang lebar. Nah, yang sebaik-baik saksi orang yang diminta bersaksi, ya sebelum diminta dia berani menjadi saksi itu yang baik, tapi dengan syarat dia betul-betul mengetahui. Ini yang dimaksud oleh Nabi. Nah, yang satu perawinya Muslim. Ya. Lah, konteksnya memang berbeda-beda. Sebenarnya saksi itu kan ya berat. Nanti kalau kita bersaksi di pengadilan, hakim kan punya catatan. Orang bohong itu kan nggak bisa mengingat kebohongannya, gitu. Lali padahal dicatat, direkam sama
panitra di pengadilan bersaksi ahli. Saya sudah mengalami banyak hal. Kita mencatat runtut perkara dari pertama sampai hari H. Nah, ketika hakim bertanya begini, pertanyaan itu masih dalam satu kasus sidang, ternyata nggak urut. Ya ditertawakan hakim. Coba kalau itu pidana, nggak tambah berat. Ya untungnya masih perdata, gitu. Dan persaksian, makanya orang mau jadi saksi kan oleh majelis hakim disumpah dulu atas nama Allah dan kepalanya diberi Al-Quran kalau orang Islam. Hanya kadang-kadang orang menyepelekan jadi saksi, jadi saksi. Makanya kalau yang tidak tahu apa-apa kok mau jadi saksi, nah itulah kata Nabi seburuk-buruk orang, ya. Yang kedua, nah dia bersaksi, ya, tidak tahu apa-apa ya bersaksi. Kadang lah hari ini justru orang yang mengetahui perkara malah tidak mau bersaksi. Kenapa? Karena dia tahu kalau dia nanti bersaksi ternyata salah, kalah kalah sidang yang disaksikan, saksi berubah status jadi tersangka. Semendingan moh kau urusan karo nubah karepmu, ya. Nah ini loh, kita padahal betul-betul bersaksi, tapi karena satu peristiwa hukum kita nggak paham yang kita saksikan apa, ya kita dianggap bohong nantinya. Kan terus dimintai bukti kalau kita menyaksikan. Nah, orang awam itu kan tahunya saya wis aku menyaksikan. Gak diminta pertanggungjawaban. Wong hakim itu kan ya paham sekali. Ya udah di hakim suwe kan ya jelas paham. Kuliahnya juga lama. Latihan juga sudah lama. Jadi akhirnya hakim bisa melihat wah ini berbohong atau ini tidak berbohong tapi diarahkan sebelum bersaksi. Oke, akhirnya kan ada yang namanya bukti petunjuk mengarahkan bahwa orang ini berbohong. Sebenarnya betul, tapi salah tempat ngomongnya. Oke, ini makanya jangan sampai di dalil yang selalu bertentangan ini kita masuk. Kalau memang nggak tahu, wong tahu aja jangan coba-coba lihat dulu kalau dimintai sebagai saksi. Saksi apa ini? Saksi apa? Wong ketika pemilu aja nggak tahu nih jadi saksi ya, nggak tahu teko oleh bayaran teko partai. Saya gini, saksi-saksi partai. Ya pemilu kemarin tuh banyak saksi partai di tempat saya. Wong udah penghitungan ya, abang anak-anak itu loh ya, HP-an. Dilihat dulu itu coblosannya bener apa enggak, kan ya harusnya begitu. Akhirnya cuman hanya terima sebagai saksi, dihitung global, dia dari partai apa, calon-calonnya dapat sekian-sekian, difoto, ya sudah. Saya batin lah, ini model saksi-saksi yang seburuk-buruk saksi itu. Nah, tapi ya gimana cari orang yang mau bersaksi ya sulit. Golek arek-arek ini sulit. Oke, jadi ini tentang persaksian. Oke. Kita lanjutkan. Wasani kedua rawahu muslimin, ya diriwayatkan oleh Imam Muslim bilafzi dengan redaksi. Nah ini ada hadis lagi juga yang seakan-akan bertentangan. Ala apakah belum Ukhbiru aku menghabarkan
kum kepada kalian, bi khairis syuhudi, bi khairi tentang sebaik-baik, asyuhudi saksi, alladzi adalah orang, ya'ti yang menyampaikan, bisyahadatihi persaksiannya, qabla sebelum, an yus'alaha ayus alaha diminta bersaksi, wal awalu hadis pertama, muttafaqun disepakati, ala maknahu maknanya, fi hadisi dalam hadis. Nah, kemudian ada hadis lagi, khairukum sebaik-baik kum kalian, korni adalah generasi di masaku, kurun itu kan generasi, satu kurun berarti satu generasi ya, dari bahasa Arab ini. Summa kemudian, alladzi orang, yalunahum ila qaulihi sampai sabdanya selesai. Nah, sabdanya begini Nabi, khairukum korni summalladzi yalunahum summalladzi yalunahum summalladzi yalunahum, sampai 3 kali. Summa ya'ti qaumun. Nah, jadi artinya begini, summalladzi kemudian alladzi orang, yalunahum setelahnya, kemudian orang setelahnya, setelahnya. Berarti pengertian hadis ini redaksinya, generasi terbaiknya umat Islam itu ya pada masa Nabi wafat, sahabat ya, kurun kedua, kurun ketiga tabi'in, ya sudah. Setelah generasi ketiga ya wis ini makin kesini makin jelek generasinya, makin morek, ibarat tanaman ya, makin ya sudah, nggak pernah ditanya kenapa ya, langsung dilaksanakan. Nah, hadisnya itu khairukum korni sebaik-baik kalian, korni adalah semasa dengan aku, generasi yang semasa dengan aku, summalladzi yalunahum kemudian orang setelahnya, summalladzi yalunahum summalladzi yalunahum. Nah, lanjutannya summayati kemudian datang. Kalau di kitabnya ini kan dipotong gitu aja sama Imam Haromen ya, kemudian datang kaumun, satu kaum,
wala yustashhaduna, mereka tidak bersaksi, wayang duruna, bersumpah, wala yuwafauna, tidak menepatinya. Jadi kalau bersaksi tidak mau, ya. Kalau bersumpah tidak pernah menepatinya. Wayat haru, dan muncul fihim, di antara mereka, asimanu, kegemukan, perutnya buncit-buncit. Cirinya zaman itu banyak orang yang perutnya buncit. Nah, sekarang kan ya terbukti ada seorang guru tidak menyakiti siswanya, tapi kan ya sama orang tuanya dituntut, diminta ini, kak saksinya gimana? Gak ada saksi. Makanya kalau kita belajar usul fikih ini kan lama-lama hukum itu kayak guyonan itu. Kemudian ada kepala sekolah, sepeda motornya dibakar muridnya karena marah, bapaknya disuruh ke sekolah karena anaknya sering bolos, ya dibakar, terus dimaafkan. Ya seharusnya kalau memang hukum itu ya berlaku, ya apapun yang terjadi ya harusnya dijemput polisi, wong itu memang membakar walaupun dimaafkan. Tapi kan hukum tetap berlaku tindakannya. Lah ini karena summaladina yalunahum summa ya'ti qaumun, kemudian datang satu kaum, wala yustashhaduna, tidak bisa bersaksi, tidak bersaksi. Dan kalau bersumpah, wala yafuna, dan tidak menepatinya. Wayat haru, dan muncullah fihim, di antara mereka, asimanu, orang-orang yang perutnya buncit. Nah ini kalimat ini ya memang ya sekarang kan ya sudahlah, kegemukan semuanya. Nah kemudian yang di dalil ini summa yakunu, kita lanjutkan, summa yakunu, kemudian yakunu akan ada, ba'dahum, setelah mereka, kaumun, kaum, yashhaduna, yang bersaksi, qabla, sebelum, ayyushtashhadu, diminta bersaksi. Ya kalau dulu jadi saksi kan orangnya ikhlas lillahi ta'ala. Sekarang kalau minta orang jadi saksi, dibayar piro aku tadi saksi, kan begitu sekarang. Ya itu sudah disampaikan Nabi, mau jadi saksi kalau dibayar berapa. Nah, ini Nabi menghabarkan, maka ini menjadi bahasan di dalam ilmu hukum, bagaimana menjadi saksi. Ya orang yang bersaksi tapi tidak mengetahui yang disaksikan, ada yang mengetahui yang disaksikan atau satu peristiwa hukum tapi tidak mau bersaksi. Ya, kita juga jadi masyarakat kadang mengetahui hal-hal yang seperti ini tapi juga nggak mau bersaksi. Contohnya melaporkan orang lain, pejabat, karena korupsi, nggak mau. Nanti karena apa? Kita dimintai alat bukti sama yang lapor itu. Harusnya kan, nah kalau melihat seperti di dalam usul fikih ini, nah membuka kotak pos lah kalau dulu, kalau sekarang kan aplikasi, ya lapor Mas Wapres. Ya wis pokok pelapor itu yang menindaklanjuti aparat. Setelah itu tindakan, ini yang melaporkan jangan ini. Makanya orang melapor takut
karena yang lapor pun harus membawa bukti. Nah ini makanya ya nggak bisa berhenti yang melapor juga nanti resiko juga kalau nggak seperti yang dilaporkan, ternyata yang dilapori juga lah ya itu kan. Nah ini sinyal yang disampaikan oleh Nabi. Sebelum saya lanjutkan, mungkin ada pertanyaan di Alenia ini. Patungnya kedua masuk di kesaksian, masuk kesaksian yang salah, yang salah. Jadi kemudian ini dia dengan mari ilmu tentang ucapan la ilaha illallah, dengan mari ilmu itu tak mau tidak la ilaha illallah, tak mau tidak dan terakhir mati balik. Sing jenengan acara ini tentu ucapan sing benar pada ilmu ucapan dia. Dan ini kalau dia nggak memiliki banyak. Kalau matur pengen kayu tahu sedikit kalau benar itu. Kecuali yang sini sebenarnya tapi karena menjadi umum tapi dengan umum yang salah. Kalau matur rokok sing salah, sing melok ini masih salah. Dia salah. Kacang dapat di tentang saksi. Saksian ini sebetulnya kepentingan di sini. Kami saat ini pengadilan yang menjadi tempat untuk memutuskan suatu perkara ternyata digunakan yang namanya saksi. Jadi tanpa saksi akan diputuskan. Berarti dalam hukum ini kedua-duanya perlu kesaksian. Antara yang saksi hal-hal seperti ini semakin nyali beratnya menjadi seorang saksi. Ini yang kedua akan berarti. Termasuk berat. Sehingga nanti dia matur seperti itu dia tidak bisa dilakukan. Nek umpama gak berat yo berarti kan kudu ora ada. Wis gak ada beban. Tapi kadang-kadang pertentangan dari sini masalah. Ini nek cocok ya aku belum tahu. Nah, makanya saya pada waktu teman bercerita dan itu juga ikut ngaji juga sama saya. Ya, kita ini termasuk syarrus syuhud. Kita tahu kalau itu salah, tapi nggak berani menyampaikan, meluruskan. Ya, dia dari Kanjeng Nabi, termasuk saya lele. Wis ngerti, tapi nggak wani ngomong. Ya, termasuk ada yang salah. Lah, karena kita sudah tahu itu salah, kita tidak meluruskan. Ya, sedangkan ketika kita meluruskan, resikonya digeruduk wong akeh.
Nah, kita termasuk dianggap oleh Nabi imannya lemah. Imannya lemah. Bahkan meluruskan kebenaran perlu. Enggak, perlu keberanian. Nah, satu kasus saja, seperti bukan kasus hukum, kasus dalam hal ibadah. Nah, kalau ini dibiarkan, apa yang enggak dosa sepanjang terus menerus. Makanya ya ulama sebenarnya sudah tahu, terus akhirnya mengganti la ma'buda illallah, la maujuda illallah. Itu. Jadi akhirnya kita mengikuti madhab yang menyampaikan la ilaha illallah, la maujuda illallah, tidak ada yang wujud kecuali Allah, la ma'buda, tidak ada yang wajib disembah kecuali Allah. Nah, kadang-kadang ya saya gimana, terus di rumah ini tahlilan dengan banyak orang, hayyun maujud dan fasih dan enak suaranya dan mantap, tapi mau ngomong gimana, itu kiai senior saya. Satu-satunya saya mengajarkan zikirnya, redaksinya berbeda, la maujuda illallah, la ma'buda illallah. Enggak. Ya bisa juga seperti jenengan nanti dobah lek sampean kok gak podo karo kae, kok la maujuda illallah, kon hayyun maujud, hayyun ma'bud. Nah, aku wis ero, makanya gak gawe sing ngono kuwi, aku ero pisan jawabane. Nah, ternyata hayyun maujud, maujudku diwujudno, masa Gusti Allah diwujudno. Lah, terus awake dhewe gak wani ngomong, dilokno syarrus syuhud. Ini belum sampai di perkara hukum sana, kita sudah gak berani bersaksi. Elek-elek wong sakjane dhewe ngalim tapi ilmune dadi virus, gak berani meluruskan. Makanya kalau di Islam itu kan ilmu kan harus adab dulu yang didulukan, karena di dalam adab ada ilmu, ya, kemudian ada iman. Nah, di situ jadi satu. Kemudian ada amal. Makanya dijelaskan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, kamu kalau ngalim, ya, kemudian tidak kamu amalkan ilmumu, itu sama dengan sampah. Lama-lama busuk, akhirnya jadi virus. Kamu punya amal, tapi kalau nggak punya ilmu, ya sama dengan memungut sampah, nggak ada nilainya. Kamu beriman, kalau nggak punya ilmu, ya sama saja kamu itu sampah. Nah, makanya adab itu kan di Islam didulukan, karena di dalam adab kan ada ilmu, iman dan amal. Makanya adab itu adalah orang yang alim, pasti beriman, pasti mengerti amalannya. Kalau ibadah sholat ya ngertilah sholatnya. Ya kalau alim betul berarti tahu kalau itu salah. Kok gak karo, berarti gak aliman, ukurannya gitu. Tapi kan kita kadang kalah dengan senioritas. Wah, tadi bini sepuh, wis di derekne dawuh-dawuhe. Apa gak begitu kita? Ya sama. Saya kadang ini, waduh, ajane awake dhewe iki oleh predikat teko Kanjeng Nabi syarrus syuhud. Kok kesalahan ini bagi tokoh ini berpegangan dengan apa? Bisa. Kenapa merusakan sebuah kesalahan itu tidak termasuk agama? Oke, makanya Islam itu kan menyebutnya masalah ilmu pengetahuan kan adab, karena di dalam adab ada ilmu, iman dan amal. Lah cuman ilmu kita sudah punya, iman sudah, amalnya mau menyampaikan itu loh yang kadang banyak pertimbangan. Kalau zaman dulu orang diluruskan itu lenggono. Lah sekarang lo memang pinter kowe tak ambek Mbah Hasyim Asy'ari. Kadang kan ngomongnya begitu. Lho ya enggak ngono,
Pinter jelas pinter Mbah Hashim. Mbah Hashim kutubus sitah hafal. Kita nggak hafal ya. Tapi karena ini barang yang harus diluruskan. Nah, makanya sering saya kadang-kadang mau meluruskan nggak mau itu apa? Pinter mana sampean sama Imam Madhab lah. Ini akhirnya makanya kadang-kadang saya gregetan jawab aslinya ya pinter aku. Biar Imam Madhab orang ngerti laptop, orang ngerti sembarang kali, aku ngerti kok. Apa yang disampaikan Imam Madhab aku tahu dari kitabnya. Tapi kan beliau-beliau nggak menangi yang namanya laptop kemajuan zaman IT. Ya, akhirnya kan kita repot kalau istilahnya orang dulu menghadapi orang-orang komprong ya, komprong ya repot. Makanya kadang-kadang saya ya merenung apa ya yang harus disampaikan. Nah, contohnya ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa jawabannya? Sholli alaihi. Kan sholli alaihi. Coba sholli alaihi apa? Bersolawatlah kepada Nabi, kalimat perintah. Ya harusnya Allahumma sholli alaihi, gak sholli alaihi. Mesti saya dengarkan itu Allahumanya hilang, ketinggalan. Lihat orang kalimat begitu ya Allahumma sholli alaihi. Ya Allah, rahmat ta'zimmu ya kami haturkan kepada beliau. Sholli alaihi, ayo rek solawatan, kan gitu. Sholli alaihi. Sholli solawatano siro alaihi marang Kanjeng Nabi. Kan boten nyambung, nggak nyambung antara kalimat yang pertama dengan ini. Kan dalil seperti ini akhirnya at-ta'arud ini. Dan yang itu juga nggak ada yang meluruskan. Sholli alaihi, sholli alaihi. Wah, tapi iki piye guys, membumi. Kadang yang mimpin sholawat seorang syekh, terus gimana? Kita masih kelas kampung ya, kiai RT ya. Kuno kiai mendunia. Gelari LC, MA. Jadi sebenarnya banyak hal yang bertentangan. Belum lagi di permasalahan hukum. Ya. Ucapan yang salah artinya kayak apa? Nggih, tetap salah. Niki kan karena kebanyakan kalau saya teliti kan sebenarnya karena ketidakpahaman dalam bahasa Arab terus salah terjemah juga. Lah melok-melok kancane. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi gitu. Tapi kan jawabnya sholli alaihi. Kan berarti ngajak hadirin itu bersolawat. Tapi ya terus piye gitu. Ya memang harusnya diluruskan lewat majelis-majelis pengajian, bukan pada waktu di satu keadaan yang mereka dalam keadaan seperti itu pasti tersinggung, ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang bertentangan. Dulu ada dalil mengatakan salam qabla kalam. Salam itu diucapno sadurunge berkata-kata kalam. Nggih. Saniki gaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tidak ada yang meluruskan juga. Pengurus NU ya, pengurus NU nih ganti. Nah kalau ini diku semerap kayak Gus lah. Zamannya Mbak Sim itu tradisi.
salam itu diucapnya kobra salam di kain itu belum embok goblok musik nggak ada di situ dasar tidak ini saat ini kita berusaha Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum kemudian itu malik Bismillah malik kayaknya benar macam bisa ini kan kata ya nek kami atur tentang haji iya yang harus tetap salam. Nggih, salam riyin. Wong memang dalilnya itu salam qabla kalam. Jadi salam dhisik baru ngomong. Gitu. Dan Nabi juga mengajarkan setelah salam bacalah basmalah, hamdalah, sholawat dan pujian-pujian yang lain. Gitu. Makanya Nabi memberikan pelajaran kepada umatnya niku. Nah, setelah selesai dipungkasi dengan amma ba'du. Amma ba'du atau wa ba'du, fa ba'du. Hanya perbedaan redaksi, ya, perbedaan redaksi. Sama aja amma ba'du. Sebenarnya itu yang diajarkan Nabi. Tapi sekarang pingin gaya dewe dengan redaksi sendiri, tapi ternyata malah substansinya keluar dari apa yang diajarkan Nabi. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berapa banyak dalil-dalil yang bertentangan dan tidak ada yang meluruskan. Terus assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, memang dalam bahasa kan assalamualaikum jami'an, salam sejahtera bagi kalian semua, warahmatullahi wabarakatuh. Dulu Nabi kan diajari oleh Allah Muhammad, yang membedakan kamu dengan umat yang lain pertama adalah salamnya. Orang Yahudi di zaman Nabi mengucapkan salam ya salam, salam elehim di zaman Nabi, karena bahasanya Ibrani. Loh, di zaman dulu orang yang mengucapkan salam, 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 karena orang Yahudi Nasrani ya salam, salam. Terus Allah mengajarkan kepada Nabi yang membedakan salamu dengan mereka, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Redaksi ini bener-bener melok Kanjeng Nabi. Kita itu kalau ikut Nabi bener katanya kok monoton le. Kan kurang ajar. Ya sih bener kok ya sing melok Nabi jadi apa-apa. Salam macam-macam sekarang. Makanya kan itu banyak yang bertentangan, dalilnya banyak yang bertentangan. Lah, kalau nggih ngeten, saya nggak menyalahkan ketika kelompok lain membid'ahkan kamu. Gitu loh, kelompok lain membid'ahkan kamu. Nah, ya mau gimana lagi? Lah, kalau kadang ya Allah, ya gitu. Oke, kita lanjutkan. Fa'ilam yumkin apabila tidak mungkin al jami'u dikompromikan bainahuma keduanya, yutawaqqafu maka ditangguhkan itu jam sama kurang berapa pakai apa
Yutawaqqafu maka ditangguhkan, fihima keduanya, ilam jika tidak yu'lam diketahui at-tarikhu penanggalannya, ai artinya ila sampai, ayadharo jelasnya, murajjahu faktor yang mengunggulkan, ahadihima salah satunya, misaluhu contohnya, qauluhu ta'ala firman Allah Ta'ala, atau ma malakat hamba sahaya, aimanuhum yang kamu miliki, wa qauluhu ta'ala dan firman Allah Ta'ala, wa in dan diharamkan, tajma'u mengumpulkan, bainal ukhtaini baina diantara al ukhtaini dua perempuan bersaudara, fal awwalu ayat pertama, yajuzu diperbolehkan, jam'u mengumpulkan, al-ukhtaini dua wanita bersaudara, bimilkil yamini bimilki dengan kepemilikan, al yamini hamba sahaya, wasani ayat kedua, yuharrimu mengharamkan, zalika itu, farujjiha lalu diunggulkan, at-tahrimu sisi haramnya, li'annahu karena akhwatu lebih hati-hati,
Fa'in jika ulima diketahui at-tarikhu penanggalannya, fayansahu atau fayansuhu, maka dinasakh al-mutaqaddimu, dalil yang lebih dulu, bil mutaakhiru, dengan dalil yang akhir. Kama sebagaimana fi ayatai, dalam dua ayat, iddatil wafati, tentang iddah kematian, wa ayatai, dan dua ayat, al-musabarati, bertahan dalam peperangan, waqad telah taqaddamat, lebih dulu disebutkan, al-arba'u, keempat ayat tersebut. Nah, di sini jelas sih secara hukum di usul fikih. Oke. Wa an tajma'u bainal ukhtaini. Memang dulu nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad kan menikahi saudara perempuan sekaligus dua, satu keluarga, kakaknya adiknya dinikahi. Dan ini kan tidak boleh. Nah, kalau orang Jawa bagaimana? Bojone mati, adik ayu diduni. Alasannya karena sudah meninggal. Oke. Kan itu menjadi hal yang lumrah di Jawa. Atau istrinya meninggal, kakaknya janda ngunggahi. Di sini dulu diperbolehkan auma malakat aimanuhum, kalau punya budak. Nah, dulu kalau masih berlaku hukum perbudakan, itu budak itu nggak perlu dinikahi, pokoknya sudah jadi budaknya halal digauli. Kalau punya anak, anaknya jadi tuannya, karena anaknya tuannya. Sebenarnya hukum perbudakan itu bukan murni punyanya orang Arab, itu peninggalan warisan bangsa Romawi ketika menjajah bangsa Arab di zaman dulu. Dan ini memang termasuk prioritas yang akan dilakukan oleh Nabi, menghapus hukum-hukum perbudakan. Hanya saja ketika Nabi wafat, ini belum sempat dilakukan. Maka dulu Nabi kalau ada orang melanggar hukum, nah tebusannya suruh memerdekakan budak, karena Nabi ingin menghapus perbudakan di tengah-tengah bangsa Arab. Nah, sampai hari ini orang Arab menganggap
TKI-TKW yang datang ke sana itu milkul yamin. Karena orang datang ke sana kan persis peristiwa zaman dulu. Orang mengadakan dirinya, pengen bekerja dapat ini, dapat ini. Dan perbudakan di masa lalu itu ada yang memang sukarela karena wis nyambut gawe uang, lapis kalau tak ngawul sama akhir jadi budaknya. Ya, jadi tidak serta-merta karena satu peristiwa tertentu, enggak. Memang ya dulu juga banyak orang timbang males nyambut gawe mikir pokoknya mangan sembarang ikut sama juragan, akhirnya jadi budak. Nah, makanya di Al-Qur'an juga disebut milkul yamin. Nah, itu budak ternyata kakak adik, ya boleh dinikahi zaman dulu, tapi sekarang kan dihapus. Siapa yang menghapus hukum perbudakan di Arab? Apa ulama? Karena Arab butuh bantuan Amerika, ya waktu itu ya masa Saud mulai mendirikan kerajaan butuh bantuan. Arab punya Amerika punya satu syarat, saya mau bantu kamu kalau hukum perbudakan harus dihilangkan. Apakah zaman dulu ulama tidak menentang itu dihilangkan? Nah, kalau itu masih berlaku, mungkin di Indonesia orang Islam juga akan menganggap nggauli pembantunya boleh. Ya untungnya Islam yang ada di Indonesia tidak memberlakukan hukum perbudakan. Nah itu kan kadang-kadang kita kan tahu itu skala prioritas yang dilakukan oleh Nabi menghapus hukum perbudakan, hanya saja belum sempat selesai Nabi wafat. Termasuk menikahi saudara kandung sekaligus dua orang, dinikahi kakak adiknya. Nah makanya di ayatnya yang lain kan dijelaskan orang perempuan yang tidak kamu boleh nikahi termasuk saudaranya bapakmu ibumu, ya orang perempuan yang pernah dinikahi oleh bapakmu itu kan ya nggak boleh. Ya banyak sekali orang yang sepersusuan sama kamu. Nah ini makanya kalau punya anak atau cucu jangan sampai, kalau tidak darurat jangan sampai disusui oleh orang lain. Apalagi zaman sekarang orang sudah tidak peduli dengan hukum-hukumnya Allah. Ketika tahu ini saudara persusuan kandung pacaran, terus gimana? Oh sekarang itu sudah ngetren, rabi dengan misanan, nikah dengan misanan itu loh ngetren. Saya juga punya teman, anaknya teman saya, sama saya kecilnya sama saya. Saya dulu ya nggak tahu ternyata itu pacarnya itu misanannya, pancer wali. Saya sempat nasihati, kamu kalau nikah terlalu dekat hubungan darahnya itu tidak baik. Quran melarang. Jawabnya apa? Cinta nggak ono toko nih. Loh, begitu punya anak memang betul. Akhirnya apa yang terjadi? Ya anaknya idiot karena terlalu dekat hubungan darahnya. Makanya Allah sudah mensyariatkan tidak boleh nikah dengan hubungan terlalu dekat darahnya. Makanya kita nggak heran kalau saudara kita yang Tionghoa itu kan boleh mereka nikah dengan sepupu-sepupu Banjarwali kan nggak ada. Nah makanya terus tiba-tiba punya anak ya seperti itu. Terus orang yang tidak tahu paling nang Gunung Kawi gitu balik anaknya. Ya enggak, karena mereka itu masih nggak ada larangan di dalam keyakinan mereka menikah dengan saudara yang dekat hubungan darahnya. Nah, ini beberapa dalil, makanya di sini usul fikih pencatatannya harus jelas. Makanya nasab itu juga perlu dicatat. Iki sakjane anake sapa? Sudah berpisah lama ternyata masih saudara yang pancer wali. Nah, ini perlu dicatat.
Kalau saya dulu di tengah-tengah keluarga mau dinikahkan anaknya misanan dari abah saya nggak mau karena itu masih dianggap lebih dekat, masih dekat. Kemudian jawabannya mosok gak ono liyane lek dulur muter iku mosok gak dulur sing liyane ya. Kalau gak nikah dengan orang lain kan saudara kita terbatas itu saja. Tapi alasan orang dulu ben donyane ora ngalih. Iya. Jadi ini tentang dalil-dalil yang bertentangan. Jadi ucapan satu, ucapan kedua bertentangan. Perbuatan yang satu dengan perbuatan yang kedua juga bertentangan. Persaksian yang satu dengan persaksian yang lain bertentangan. Maka orang yang bersaksi akhirnya dijuluki, oh itu maling, teriak maling. Ini karena persaksian-persaksian itu. Dan karena juga jadi fenomena saksi berbayar. Nah, kemudian ada fenomena orang tidak suka dengan satu pemimpinnya, pejabatnya, kepala daerahnya, rame-rame demo. Kalau ditanya tujuannya apa kan ya nggak tahu. Ya karena demo bayaran. Lah itulah yang bersaksi seburuk-buruk orang yang bersaksi. Wong nggak ngerti apa pokok teriak-teriak demo. Nah, beberapa tahun yang lalu orang berkumpul di Monas, diajak demo besar-besaran, jutaan orang datang berkumpul. Apa yang bertentangan di situ? Dalilnya, ya tidurnya di masjid, sholat Jumatnya di Monas. Bila lucu toh. Li ketara lek memang ini sudah politik ini. Lah sing diajak kalau ya gelem ae. Nah itu loh namanya dalil am, orang-orang awam. Kan kita sudah bisa membaca. Kalau ahli usul fikih sudah baca. Iki lek bener-bener pengen menegakkan keadilan nggak begitu caranya. Nggih. Berarti itu hanya kepentingan kelompok tertentu atau pribadi tertentu, yang lain terpengaruh. Lah mosok salate nang Monas, turunin nang masjid ya lucu. Salat 5 waktunya di Monas, tidurnya kembali ke masjid. Ya saya sama teman ditanya, "Taman kok menengai delok model?" Ya menengai. Karena apa? Banyak hal yang janggal dan tidak perlu dikomentari. Mau menegakkan hukum bagaimana? Wong jelas tidurnya di masjid, sholatnya di lapangan. Itu kan Monas lapangan. Ya harusnya kan tetap aja lah di masjid. Kalau memang tidur semuanya di masjid, baru ketika demo di Monas. Ya itu kan akhirnya dibawa. Orang bodoh seperti kita lo bisa baca, apalagi polisi. Ya, wis ilmune lengkap. Gak salah kira pimpinannya di seret dijeblosno. Nah, makanya itu kan seburuk-buruk orang yang bersaksi, dia tidak tahu apa yang dia saksikan. Ya, seburuk-buruk orang bersaksi. Wong sentimen pribadi bisa membawa saya akhirnya mengingat begini. Itu bersaksi seperti itu, seperti peristiwa di bulan Asyura tahun 78 di Iran. Orang itu dikumpulkan, katanya mau membaca manaqib Ahlul Bait. Di satu tempat ibadah, kalau kelasnya di sana ya kelasnya musola Al Husaini. Dibacakan manaqibnya Imam Husain sampai terbunuh, dipenggal kepalanya. Yes, yang baca luar biasa lah, pinter ya, sampai semua orang terhipnotis. Terhipnotis, meraung-raung, pokoknya sampai rela mati demi Ahlul Bait. Ternyata diarahkan oleh pimpinan acara ke tengah kota, mendemo pimpinan. Disitulah terjadi revolusi Iran.
Loh, ya apa? Padahal tadi tujuannya membaca manakib, tapi kan sudah disetting manakib itu. Saya membaca ini kayaknya persis mau meniru yang namanya kejadian di bulan Asyura tahun 78, revolusi Iran. Ya, akhirnya jadi Republik Islam Iran. Nah, dibacakan manakib, ternyata anak pemuda itu semangatnya luar biasa, karena di sana mencintai Ahlul Bait itu hal yang wah istimewa, karena di sana dekat sekali dengan makam-makamnya Ahlul Bait. Ya. Jadi ini ya, untuk pertemuan pada malam hari ini, mudah-mudahan apa yang kita pelajari di malam hari ini membawa barokah, manfaat ya fid dini wad dunya hatal akhirah. Mungkin masih ada pertanyaan? Oke. Ya, karena ini bertentangan. Ini peristiwanya harus dilihat dulu dengan satu peristiwa apa. Ya, contohnya gini. Kan ada dalil nyemir rambut harusnya merah, pokoknya selain hitam. Ya. Semua sudahlah secara teks itu selain hitam. Nah, terus dicatat dan dikompromikan pada waktu itu, kan ada asbabul wurud, bahwa satu ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq bersama bapaknya, orang tuanya datang ke Nabi, dan Nabi menyampaikan, wahai Abu Bakar, biar bapakmu itu tampak lebih muda, rambutnya kamu semir. Nah, ketika itu Nabi ditanya, semirnya warna apa ya Rasul? Warna merah, jangan warna hitam. Ya, itu teksnya. Nah, kemudian hari ini teks itu ya pokoknya warna selain hitam. Terus yang dikompromikan dalam asbabul wurudnya, dulu kan orang Yahudi Nasrani itu sukanya nyemir rambut warna hitam. Nah, sekarang Yahudi Nasrani sukanya warna merah. Jadi yang dikompromikan teksnya dengan kontekstual. Jadi teks dan konteksnya ini yang harus dikompromikan. Nah, kalau dalilnya dulu Nabi memerintahkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq menyemir rambut orang tuanya warna selain hitam, karena waktu itu yang ngetren dipakai oleh orang Yahudi Nasrani warna hitam. Maksudnya Nabi biar tidak menyerupai mereka. Nah, sekarang Yahudi Nasrani merah dan kebiru-biruan. Kalau mau nyemir rambut ya jangan merah, harusnya hitam. Konteksnya kan begitu yang dikompromikan. Nah, sekarang hitam boleh. Oke, teksnya seperti itu, konteksnya tidak sama. Konteks di zaman Nabi kesukaan Yahudi Nasrani warna hitam. Lah, konteks pada waktu kita kesukaan Yahudi Nasrani warna merah dan kebiru-biruan. Berarti kalau mengikuti konteksnya Nabi, berarti kita sekarang warnanya hitam. Oke. Tapi kalau mau meyakini teksnya segitu ya monggo. Ya, kompromi saja. Kamu begitu ya sudah, jangan melarang saya yang menyemir warna hitam, karena ini dikompromikan antara tekstualnya dengan kontekstualnya. Nah, iya, karena makanya saya kadang-kadang ngomong dulu Bu Ceri, boleh ngecat sendiri. Oke, jadi itu yang perlu dikompromikan, yang bertentangan. Oke. Banyak hal di dalam dalil
bertentangan. Sebenarnya nggak bertentangan karena konteksnya itu berbeda-beda, teksnya tidak berubah karena sudah redaksi nggak mungkin dirubah. Ya. Oke, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini membawa manfaat barokah fid dunya wal akhirah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma faqihna wa faqih talamidana fid din wa 'allimna wa 'allimhum at-ta'wil. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummat sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yaqinan walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahlin nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Allahumma ya syahidan ghaira ghaibin wa ya ghaliban ghaira maghlubin wa ya qariban ghaira ba'idin ij'al min amrina ya Allah farjaw wa makhraja ya sharihal mustaskhirin wa ya ghiyasal mustaghisin innaka ta'lamu makana wa ta'lamu halana wa la yafa 'alaika syai'un min umurina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa shalli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.